Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan pertemuan kedua dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan materi hari ini adalah ejaan yang disempurnakan, edisi kelima. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka lensa Unisa. Unisa untuk perkuliahan hari ini. Jadi teman-teman semua saya sudah enroll, saya sudah masukkan di dalam lensa Bahasa Indonesia. Jadi bagi teman-teman semua yang sudah membuka lensa Unisa, jadi silakan membuka lensa Unisanya itu di www.lensa.unisa.ac.id. Nanti login dengan NIM dan passwordnya NIM juga. Jadi NIM yang Bapak Ibu terima itu nanti dimasukkan ke dalam sini ya, dimasukkan ke dalam ini loginnya. Misalnya saya coba masukkan punyanya Pak Junaidi ya, misalnya itu. Nah, ini tinggal di login. Oke, nanti sebentar, saya ada telepon. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi saya masuk dengan akunnya Mas Junaidi ya. Ini sudah masuk. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi kalau ketika nanti sudah masuk, jenengan semua bisa ketika sudah masuk nanti namanya ada di kanan ini. Nanti buka My Course ini. Ini karena sudah masuk ya, ada 3 My Courses ini. Nah, yang pertama ada PADMPP, ada FDC bahasa Inggris ya. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia Admin Publik. Jadi ini yang nanti teman-teman klik ya. Itu kalau yang pakai laptop, kalau pakai HP itu tampilannya nanti berbeda. Jadi tampilannya itu ada yang ini, ada garis tiga di atas. Terus nanti dicari My Courses ini, bahasa Indonesia Admin Publik. Jadi tinggal itu nanti kalau sudah masuk ke bahasa Indonesia Admin Publik itu nanti tinggal mengecek semua yang ada di sini, baik itu deskripsi singkat mata kuliah, kemudian peta capaian pembelajaran, bobot nilai yang nanti kita akan golkan di sini. Kemudian ini RPS kita untuk semester ini, kemudian ini profil dosen yang mengajar, baru beberapa buku-buku yang nanti Bapak Ibu semua dan teman-teman bisa unduh di situ.
Maaf, ini tadi ada telepon ini. Oke, selanjutnya nanti kalau sudah mengunduh buku, nah setiap kali pertemuan itu saya rekam dan saya unggah di sini di dalam lensa. Kemudian nanti di setiap pertemuan juga ada presensi lensa Unisa. Jadi ketika nanti sudah presensi, kalau sudah membuka lensa diharapkan nanti presensi di sini. Ini sudah saya buka. Kemudian yang untuk di pertemuan kedua nanti bisa buka di sini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu nanti kalau mau presensi tinggal dilihat tanggalnya, kemudian nanti ajukan kehadiran, kemudian nanti pilih present ya. Pilih present, kalau hadir, kemudian nanti simpan perubahan. Jadi tinggal disimpan, nanti tinggal muncul di tempat saya bahwa itu telah hadir. Jadi seperti itu kira-kira untuk presensinya. Nanti saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah presensi di lensa juga, selain presensi yang ada di SIM PPT, ya, SIM PPT Unisa. Nah, jadi berharap nanti sudah ada presensi 2 kali di situ. Oke, kemudian untuk materi hari ini adalah terkait dengan ejaan bahasa Indonesia yang pertama. Ejaan kita di sini saya berikan materi sebanyak 2 kali pertemuan. Jadi ejaan EYD yang pertama, kemudian nanti ada EYD yang kedua pekan depan insya Allah. Seperti itu. Kemudian nanti di setiap pertemuan ada presensi kehadiran yang ada di lensa. Itu Bapak Ibu, jadi untuk materi hari ini saya lanjutkan terkait dengan ejaan bahasa Indonesia, ya, ejaan bahasa Indonesia. Besar banget. Nah, ejaan bahasa Indonesia yang pertama tentunya di sebelah kiri kita, kalau Bapak Ibu buka nanti di browsernya ejaan.kemdikbud.go.id, itu ada halaman atau daftar isi sebelah kiri, ya. Sebelah kiri. Jadi antara lain huruf abjad, vokal, huruf konsonan, gabungan huruf vokal, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Ya, kemudian dilanjutkan dengan penulisan kata, kata dasar, kata turunan, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, angka dan bilangan, kata gantiku, kau, kumu, dannya, kata sandang, si dan sang. Kemudian penggunaan tanda baca, tanda titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, elipsis, tanda petik, titik tunggal. Nah, ini semuanya sampai apostrof itu ada di dalam EYD kelima, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima. Saya langsung ke gabungan huruf vokal, karena huruf abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan saya kira teman-teman dan Bapak Ibu semua sudah memahami terkait dengan huruf abjad, vokal, dan huruf konsonan. Nah, di dalam gabungan huruf vokal yang pertama yang terbaru dari EYD yang kelima di tahun 2022 ini, yang terbaru adalah adanya monoftong. Nah, di sebelumnya di EYD yang keempat atau PUEB itu belum ada, ya. Jadi baru ada di sini, ya. Itu pertama. Kemudian monoftong itu diambil diadopsi, ya, dari bahasa Sunda, ya, dari bahasa Sunda, karena mungkin penutur bahasa-bahasa Sunda itu banyak mempengaruhi bahasa Indonesia, gitu ya, peredaran atau perkembangan bahasa Indonesia, khususnya kata huruf ya, dan u digabung menjadi lafalnya, ya. Jadi contoh posisi awal eri, posisi tengah sedati, posisi terakhir sade, dan mungkin banyak sekali bahasa dalam bahasa Sunda yang saya kira mungkin sudah bukan di Indonesia kan, namun karena sifatnya kan bahasa itu di Jakarta itu kan kita masih terpusat semua di Jakarta, ya Bapak Ibu dan teman-teman, semua itu terpusat di Jakarta, sehingga perilaku komunikasi, perilaku berbahasa itu biasanya kita masih merujuk ke Jakarta, termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia, sehingga mungkin di Jakarta itu, di Jabodetabek kan ternyata
lebih banyak penutur bahasa Sunda. Ya mungkin kalau ada orang Papua atau orang Maluku lebih banyak jumlahnya daripada orang Sunda di Jakarta bekerja, berarti otomatis bahasa mereka juga pasti akan teradopsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang kemudian muncul di vokal di monoftong ya, di gabungan huruf vokal. Nah, perkembangan bahasa semakin dinamis, jadi terus-menerus ada perubahan dan pertambahan. Selanjutnya yang lalu ada AI, AU, EI, dan OI ya. Jadi pelafalannya pun sama, AI, AU, EI, dan OI. Berbeda dengan monoftong. Makanya mono berarti satu suara gitu ya. Suara yang dimunculkan hanya satu, bunyi gitu. Kemudian gabungan huruf konsonan ada KH, NG, NY, dan SY. Kemudian selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital biasa kita gunakan di dalam huruf pertama awal kalimat. Kemudian ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Ya, setiap kita menulis nama wajib atau bahkan secara tidak sadar kita selalu menulisnya dengan awal kalimat ya, di awal kalimat itu. Awal kalimat atau awal kata itu dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital. Nah, huruf kapital itu juga tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang, yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Kemudian huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. Kemudian ini juga huruf kapital digunakan pada orang seperti nama teori, hukum, dan rumus ya, misalnya teori Darwin, hukum Archimedes, dan rumus Pitagoras. Huruf kapital tidak digunakan menuliskan huruf pertama yang bermakna anak dari seperti binti, buruh, van, kecuali dituliskan sebagai huruf pertama kata tugas dari misalnya. Nah, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat petikan langsung. Kemudian huruf kapital digunakan huruf pertama berkaitan dengan nama kitab suci, nama agama, nama Tuhan, atau nama kata ganti Tuhan. Ya, kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang atau gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, kemudian huruf kapital sebagai huruf unsur pertama nama gelar kehormatan ya. Nah, jadi penulisannya seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika kita misalnya menulis ini, kalau ejaan itu sifatnya tulis menulis ya Bapak Ibu. Kalau misalnya WA atau misalnya lisan itu mungkin masih belum terlalu menggunakan ejaan, namun ketika ini sifatnya penulisan surat gitu ya, penulisan laporan ya yang bersifat sifatnya formal, itu artinya kita harus mengikuti kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Ya, contoh seperti ini, misalnya kita mengucapkan selamat pagi dokter, nah itu misalnya lewat surat atau WA, itu bisa menggunakan tanda koma sebelum dengan sapaan, dan kata sapaan orang lain kita gunakan dengan huruf kapital seperti itu. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan. Kemudian dalam huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama sebagai nama bangsa, suku bangsa, dan aksara. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku bangsa, dan aksara yang berupa bentuk kata dasar, kata turunan. Ya, huruf kapital digunakan huruf pertama seperti nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital digunakan huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuka di sini terkait dengan huruf kapital, ada 23 subbagian yang memang ini sangat kita cermati baik-baik terkait dengan penggunaan huruf kapital dan penggunaan yang tanpa huruf kapital. Kemudian ada huruf miring. Ya, huruf miring biasanya kita gunakan dalam penulisan judul buku. Ya, ini yang perlu kita jelaskan untuk dalam kaidah penulisan, baik itu penulisan akademik maupun penulisan yang non akademik. Misal laporan ya, tulisan surat, dalam penulisan surat, dalam aktivitas kita dalam bekerja, dalam hal tulis menulis, itu huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar atau podcast,
judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Ini contohnya seperti ini. Kemudian huruf miring digunakan untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya kata abad, kata dalam bab ini penggunaan tanda baca buat kalimat menggunakan ungkapan lepas tangan misalnya. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ya, jadi dalam ada ungkapan bahasa daerah bahasa asing itu tulis dengan huruf cetak miring. Kemudian huruf tebal ya di subbagian selanjutnya, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring ya. Tulis miring, kemudian huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab dalam penulisan karya ilmiah atau dalam penulisan laporan. Biasanya kita menulis pendahuluan atau rumusan masalah atau dan lain sebagainya. Biasanya kita tebalkan di penjelasan huruf tebalnya begitu. Selanjutnya kita masuk pada bab penulisan kata. Kata dasar yang pertama dalam penulisan kata dasar artinya kata dasar yang ditulis secara mandiri. Ya, seperti kantor, pergi, ramai, dan sangat. Artinya dia memang belum ada imbuhannya atau awalan dan akhirannya. Nah, kata turunan adalah kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan akhiran ditulis serangkai dengan imbuhannya. Jadi seperti itu. Kemudian kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Jadi seperti itu. Selanjutnya pemenggalan kata. Ini saya kira tidak perlu pemenggalan kata. Nah, selanjutnya ada kata depan. Nah, kata depan ini yang sering keliru ya ditulis. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya kata di mana, dia sekarang di spasi mana, mereka ada di mana-mana, kain itu disimpan di dalam lemari ya. Jadi seperti itu. Kalau dia sifatnya sebagai kata depan, di itu harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian ada partikel, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian ada partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan ada juga bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Jadi ada pun, andai pun, ataupun, bagaimanapun, dan seterusnya ini adalah sebagai fungsinya sebagai kata penghubung. Jadi kalau sebagai kata penghubung dia wajib ditulis serangkai penulisannya pun gitu, tidak dipisah. Kemudian partikel per, nah ini yang biasa kita tulis per tiap mulai melalui, jadi ada Rp50.000 per meter, kenaikan gaji per 1 Januari dan seterusnya. Terus selanjutnya ada kata tadi partikel singkatan ya, singkatan, jadi singkatan nama orang, gelar depan, sapaan, tanda titik setiap unsur singkatan. Nah, jadi penulisannya begini kalau untuk penulisan nama gelar profesor, sarjana ekonomi, SIP, SKM, Eskom, Esos, SPA, Raden Mas, AKBP, ya, itu jadi penulisannya seperti ini. Singkatan untuk inisial tanpa tanda titik, ya seperti ini. Kemudian singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal pertama, awal kata yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi itu singkatan, kemudian ini juga singkatan terdiri atas lebih dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat, diikuti dengan tanda titik. Nah, jadi Bapak Ibu ketika misalnya menulis surat, mungkin bisa mengacu pada penulisan ejaan ini, ya. Kemudian penulisan alamat, nomor, mungkin yang sudah terbiasa menulis. Nah, kemudian singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Nah, misalnya kita menuliskan rupiah gitu ya, Rp tidak perlu ditulis tanda titiknya. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf awal kapital. Jadi ada Suramadu, Wita, Bapenas, Bulog. Nah, ini seperti Unisa, ini sama juga seperti ini. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata. Nah, ini biasanya ditulis dengan huruf kecil karena dia bukan nama diri. Nah, tapi kalau nama diri, sebuah nama organisasi atau nama lembaga, nama provinsi ditulis dengan huruf kapital di awal penulisannya.
Mungkin itu terkait dengan ejaan. Nanti pekan depan kita lanjutkan di bagian-bagian yang lain. Nanti saya berikan tugas setelah ini, Bapak Ibu. Setelah ini nanti saya bagikan tugas di lensa. Jadi saya berharap Bapak Ibu sudah membuka lensanya. Saya tutup karena ini sepertinya sudah diingatkan oleh Zoom, waktunya sudah mau habis. Jadi nanti tinggal buka lensanya, Bapak Ibu. Saya berharap nanti buka lensanya setelah ini agar terkonfirmasi sudah membuka lensa Unisa sebagai media pembelajaran kita selama kuliah daring maupun kuliah luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.